Jamaah sekalian, untuk ceramah berikutnya mari sama-sama kita dengarkan ceramah oleh Kiai Haji Nur Ali Kashiful Anwar. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Apa sih? Hah? Kiat. Ngetes son. Masa kaget lagi 2 kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naikin lagi powernya biar kuat, volumenya naikin biar nggak teriak-teriak. Alhamdulillah alladzi farada alaina as-salata waz-zakata was-siyam wal hajja bil ihram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim على سيد الأنام مصباح الظلام بنوره الأتم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الزحام أما بعد. Yang sama saya muliakan para guru, para kiai, para habaib, para masyayikh, para gawagis, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI, para nahdiyin dan nahdiyat, para pengurus Nahdlatul Ulama baik tingkat ranting dan seterusnya, para banser, para ibu-ibu, nenek-nenek, aki-aki, janda-janda, duda-duda, bocah-bocah, dan seluruh abang-abang yang saya hormati dan saya cintai tanpa terkecuali. Saya tidak sebutkan satu persatu karena banyak banget tadi kertasnya sampai selembar. Sementara waktu kita sedang harus tutup. Ya Bu, mau dibacain lagi mau? Saya bacain Bu. Yang menjadi wakil dari DKM Musalla Bapak Kiai Haji Muradi, dan yang menjadi sebab saya bisa hadir di sini Abang Surya atau Abang Acung, Komandan Banser se-Jabotabek. Amin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Guru kita yang baru saja memberikan tausiahnya, Bapak Kiai yang mempunyai ilmu dan berdakwah melalui layar televisi berupa media sinetron. Kita doakan semuanya panjang umur, amin, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Langsung saja tancap gas karena 10:30 harus tutup. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa. Perjalanan seorang manusia baginda Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju Palestina, kemudian naik ke langit ke-7, hanya ditempuh dalam waktu beberapa jam saja. Tidak semalam suntuk, tetapi beberapa jam saja. Artinya peristiwa ini bukan peristiwa yang biasa, peristiwa luar biasa. Sampai dengan detik ini belum bisa dibuktikan
bagaimana kehebatan sebuah kendaraan yang Allah ciptakan khusus untuk membawa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj itu yang bernama buruk. Sampai sekarang belum ada yang mampu mengklasifikasikan apa itu buruk. Mesinnya dari apa? Bikinnya dari apa? Berapa kecepatannya per jam? Belum ada yang mampu mengidentifikasikan tentang kendaraan yang luar biasa yang Allah ciptakan khusus di malam itu mengantarkan perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah sampai ke arasy-Nya Allah. Ibu bapak, peristiwa ini terlalu gede kalau kita masukin ke otak kita. Nggak nyanggup otak kita menelaah tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Kenapa? Karena memang peristiwa ini sengaja Allah ciptakan, sengaja Allah hadirkan dalam sejarah peradaban manusia. Tidak ada tujuan lain kecuali Allah mau menunjukkan betapa kuasanya Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang wajib dan pantas disembah di alam semesta ini. Allah cuma kepengen nunjukin, nih gua nih, mana tuh yang katanya maha kuasa, mana tuh yang katanya maha hebat, bisa nggak membuat satu peristiwa luar biasa ini melalui peringatan Isra Mi'raj. Tujuannya cuma Allah kepengen menunjukkan kepada kita hambanya bahwa Allah itu maha kuasa. Mana dalilnya? Linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah kepengen menunjukkan betapa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah bisa melakukan apapun yang Ia kehendaki tanpa bergantung oleh sesuatu dan apapun selain Dia. Ini sesungguhnya peringatan Isra dan Mi'raj adalah bagaimana Allah kepengen menggembleng akidah kita, tauhid kita, agar lebih yakin lagi kepada Allah bahwa Allah maha bisa berbuat apapun sesuka Allah, dan kita hamba-hambanya adalah hamba-hamba yang tidak punya kuasa apapun di mata Allah. Kita ini hamba yang lemah, kita ini hamba yang tidak punya daya upaya, tidak punya apa-apa, tidak punya pangkat apapun, tidak punya pengaruh apapun, tidak bisa berbuat apapun tanpa izin dari Allah Subhanahu. Maka hikmah Isra Mi'raj, dari pagi kita duduk di sini sampai siang tengah hari bolong, sampai panas, sampai gobios, sampai keringat kebol-bol. Bu, ini saya udah gobios nih, keringat sampai kebol-bol. Ibu percaya nggak? Kalau nggak percaya saya unjukin nih. Jorok. Masa dibilang sama kiai nggak percaya? Saya nggak percaya kiai keringetnya sampai kebol-bol katanya. Terus saya mau lihat, lah untung di lo, rugi gua lah. Bu, dari pagi sampai gini hari kita memperingati Isra dan Mi'raj. Keluar dari tempat ini, kalau masih ada orang yang sombong, masih ada orang yang takabur, masih ada orang yang merasa ini, merasa itu, merasa ini, maka sesungguhnya dia belum mendapatkan hikmah dari peringatan Isra dan Mi'raj, yang hikmahnya adalah menunjukkan betapa kuasanya Allah,
betapa tidak kuasanya kita sebagai hamba Allah. Betul, betul. Keluar dari sini udah nggak ada lagi yang sombong, nggak ada lagi yang merasa nih gua nih, gua nih, gua nih, gua nih, nih gua nih, gua nih, gua nih, nih gua nih, gua nih, gua nih. Emang apa lu? Emang apa lu bang? Lah tahu gua ngomong aja. Ya, nggak ada yang lebih kuasa dari Allah. Hari ini nih, kalau ibu-ibu yang hadir di peringatan Isra Mi'raj sebagai bentuk ibadah, tadi kata guru kita udah banyak baca-bacaan yang kita baca, Al-Quranul Karim, selawat-selawat, puji-pujian kepada Rasulullah. Kelar dari acara ini, ibu mati semua, maka insya Allah matinya husnul. Ibu mau mati habis Isra Mi'raj? 2 orang yang jawab. Itu juga nenek-nenek, itu juga kupingnya budak dia. Mau? Emang apa nih? Au. 2 orang doang yang jawab, itu juga nenek-nenek budak. Yang lain masih mikir, jemuran aja belum diangkat Kiai, udah mau mati. Ya, Bu, percaya nggak orang kelar Isra Mi'raj mati husnul khotimah? Percaya nggak? Percaya nggak? Pengen nggak? Enggak. Kiai duluan katanya. Bu, alhamdulillah. Maka hari ini kita berkumpul di sini, di tempat mulia, di rumahnya Allah, musalla, masjid. Memang ini bagian dari rahasia Allah dalam peringatan Isra dan Mi'rajnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Isra, yaitu minal masjid ilal masjid, minal masjidil haram ilal masjidil. Apa artinya ini? Bahwa Allah ingin mengajarkan kepada kita, wahai umat Islam, aku berikan satu peristiwa agung, peristiwa perjalanan manusia suci yang dipandu oleh yang maha suci dalam peristiwa membawa risalah suci, bertupas sholat 5 waktu sehari semalam. Itu adalah bagian dari peristiwa hikmah agar kita tidak jauh-jauh dari yang namanya masjid. Mana buktinya? Allah tegas berfirman, asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil, dari masjid ke masjid. Coba pikirin, sekarang kita tanya, kita umat Islam sudah sejauh mana kita terkait hati kita dengan masjid, tempat sujud kita, rumahnya Allah, rumah tanah yang paling mulia yang ada di lingkungan kita adalah masjid-masjidnya Allah. Ada orang sononoh, orang Cipinang, rumahnya nempel sama masjid, tapi ke masjidnya setahun cuma 2 kali. No, di Cipinang, bisik amat sih, rumahnya nempel sama masjid, deket. Itu kalau bahasa Cipinang orang ludah mah lewat, gue ludahin lewat loh. Saking deketnya sama masjid. Tapi ke masjid cuma 2 kali setahun. Idul Adha, Idul Fitr, itu juga kalau nggak pulang kampung. Kalau pulang kampung bablas sudah. Itu masjid kangen, itu tiang masjid kangen, itu tembok masjid kangen. Wahai fulan, kenapa kau tak datang-datang sekian lama? Aku menunggu untuk kedatanganmu, datanglah. Kata masjid. Kata siapa? Kata masjid. Datang bener Bu, datang nih tetangga masjid, cuman adanya di keranda.
dikurung batang, digotong sama tetangganya 5 orang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiang masjid negor sama tembok masjid, bok ya, yang lo kenal ini siapa? Dari baunya sih gua kenal, cuman lihat cogrokannya kayak belum pernah ke masjid ini. Iya, tumbenan amat ya, sekali masuk masjid ada di keranda. Enak apa enggak kira-kira? Enak apa enggak kira-kira? Ya Allah, itu orang begitu biasanya kalau bisa jalan sendiri ke kuburan dia jalan sendiri. Kagak mau dibantuin, digotong. Kenapa? Sungguh karena ada masjid, daya tarik masjid yang narik orang itu untuk memberikan syafaat pada saat dia meninggal. Masih baiknya masjid sama orang. Sama kita masih baik masjid, betul? Betul. Makanya masjid itu sumber kehidupan umat Islam. Dahulu sejarah Islam bagaimana Rasulullah berjuang dari dalam masjid. Dia rapat di masjid, mengatur strategi perang di masjid. Banyak riwayat-riwayat tentang peradaban Islam ada di dalam masjid. Sekarang kita buka masjid sebagai sebuah pedoman hidup bagi kita umat Islam dalam rangka memperoleh hikmah dari Isra Mi'raj. Bu, berapa menit lagi nih? Terus maafin ya Bu, mau ceramah lapar begini nih. Iya, dari tadi duduk kagak ditawar-tawarin makan saya. Iya, nggak apa-apa dah. Kata panitia, itu kiainya mau udah gemuk, gak usah makan juga masih kenyang dia. Ya Bu ya, orang kemarin saya kondangan aja ibu-ibu pada ketawa. Saya samberin, mak kenapa ketawa? Itu kiai masih kenyang udah nyendok aja. Kenyang dari mana? Itu perutnya gede. Ini memang perut gede bukan kenyang. Enak aja. Kalau lapar malah laparan saya, orang penampungannya gedean saya. Betul Bu? Betul Bu? Dan ternyata hasil survei terakhir Lembaga Survei Indonesia tidak hanya mensurvei tentang politik dan tentang masyarakat, Ustadz juga disurvei Ustadz. Bahwa ternyata hasil survei terakhir, sayalah Ustadz terbesar sejabotabek. Alhamdulillah. Dari tadi juga saya lihat, saya masuk sini nih, ibu udah pada ngeres pikirannya. Itu kiai gede begitu katanya. Bajunya ukuran berapa ya? Boleh beli apa boleh bikin ya? Kalau beli di mana tokonya, pasar apa, merek apa? Kalau bikin berapa meter yang dihabiskan itu buat baju dia? Kan ibu ada yang mikir begitu. Saya tahu pikiran ibu ke sono. Emang tukang bikin seragam? Ada nenek-nenek lebih ngeres lagi di pojokan ngeliatin saya dari jauh begini aja. Nenek-nenek pikirannya begini nih. Ya Allah, itu Ustadz gede amat. Itu bininya apa nggak keberatan apa? Yang begitu dipikirin, Nek. Itu mah urusan internal saya. Bagaimana ke caranya? Keberatan kan bisa ditaruh meja. Udah tong, lo diem aja dong, nggak ngerti. Tawa aja lo tong. Terus ini, terus jam berapa? Lo mah bukan ceramah, nyiksa lo. Saya semalam baru pulang jam 2 dari puncak. Mau langsung ke sini kagak enak, bingung mau tidur di mana. Pulang dulu, nyalin baju, pagi berangkat lagi. Ntar habis asar saya berangkat lagi ke Cipinang, ada pengajian. Ntar malam berangkat lagi ke Koja, ada majelis taklim. Muter aja muter. Ya, besok pagi saya harus ke bandara. Berangkat ke Balikpapan. Dari Balikpapan bergeser ke Palu. Dari Palu balik lagi ke Jakarta, Kalideres. Terakhir Lubang Buaya. Doain ya Bu. Mudah-mudahan ada yang ngundang. Ya saya ngomong aja, bang, apa sih? Mudah-mudahan ada yang jadi belum ada yang ngundang. Ya belum. Gue malah ngomong aja. Lagi ceramah di Balikpapan, siapa yang mau dengerin? Kiai stres gua. Rayap melulu diceramahin, saudara-saudara. Papan dibalikan rayap melulu. No, Ustadz gila no katanya. Ceramah di Palu. Adroh mau main di Palu. Abis pada pecah gendang lo itu.
Kata istri saya, Abi nggak di Palu aja udah hancur, apalagi ceramah di Palu, pulang habis pada bengep. Biar amplop 20 juta gue tolak. Lah mahalin ngobatinnya, mahal. Betul. Ceramah di Kalideres juga saya tolak, Bu. Emang apa? Ini saya jujur aja sama orang sini ya, sampai gini hari saya belum bisa berenang. Saya takut nganyut. Beneran dah. Kata nenek kiai mah nggak bakal nganyut, tenggelam langsung. Emang gue cobek. Kemarin kan waktu Jakarta banjir semua pada nganyut, lemari nganyut, kasur nganyut. Cuma coet yang nggak nganyut. Kenapa? Berat dia dari batu. Kalau saya nggak nganyut berarti ibu-ibu nyamain saya sama cobek. Pan bikin sambal, makanya pedes saja mulut gue ini. Terakhir ceramah di Lubang Buaya saya tolak. Lah pulang nggak ada kaki nggak ada tangan. Assalamualaikum, palanya hilang. Caplok buaya. La ilaha illallah. Terus. Udah ya, udah gerah banget ini. Ya, lapar belum makan. Terus. Dia bilang terus biar cepat Ustadz cepat mati katanya. Terus. Bu. Jadi masjid ingat, di masjid ada filosofi yang harus kita pikirkan. Apalagi nih sekarang tahun politik katanya nih 2023. Baik-baik. Di masjid mengajarkan bagaimana kita sebagai umat Islam adanya kesamaan hak. Siapapun masuk masjid nggak boleh pakai sepatu, betul? Siapapun masuk masjid nggak boleh pakai sendal, betul? Mau RT kek, mau RW kek, mau lurah kek, mau camat, mau gubernur, mau presiden, kayak aja. Siapapun masuk masjid copot alas kaki, betul? Ada kesamaan hak dalam ajaran Islam. Tidak ada warga nomor 1, tidak ada warga nomor 2. Siapa yang datang lebih cepat, dia duduk di sop paling awal, betul? Yang kedua, masjid mengajarkan tentang kebersihan. Tong, diam dong. Tong, diam. Lu ganggu konsentrasi lo. Ya. Kedua, masjid mengajarkan kebersihan. Ayo kita bikin survei penelitian. Di mana masjid yang nggak ada tempat wudhunya? Semua masjid ada tempat wudhunya, setuju? Di Masjidil Haram ada tempat wudhunya. Masjid Nabawi ada tempat wudhunya. Masjid-masjid di kampung kita semua ada tempat wudhunya, betul? Itu artinya apa? Masjid mengajarkan kepada kita tentang kebersihan. Bang, abang mau masuk masjid, wudhu dulu. Mbak mau masuk masjid, wudhu dulu. Bapak mau masuk masjid, wudhu dulu. Masjid mengajarkan kepada umat Islam tentang kebersihan. Maka kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan punyanya umat Islam. Kebersihan adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peringatan Isra dan Mi'rajnya. Betul. Yang ketiga, masjid mengajarkan kepada kita tentang persatuan. Nggak boleh ada orang egois. Nih gua orang Betawi, bapak gua yang punya masjid, maka masjid milik gua. Nggak boleh begitu. Nih gua orang Sunda, karena masjid ada di Bogor, gua yang pegang kuasa. Nggak boleh begitu. Masjid mengajarkan persatuan. Dari mana aja Anda datang, dari barat Anda datang, masjid ngadap kiblat, betul? Dari selatan Anda datang, masuk masjid ngadap kiblat. Dari utara Anda datang, masuk masjid ngadap kiblat. Dari manapun Anda datang, masuk masjid ngadap kiblat. Itu persatuan, betul? Maka masjid mengajarkan kepada kita tentang persamaan hak asasi sesama manusia, tentang persatuan dan kesatuan, dan tentang kebersihan, yaitu jasad dan rohani kita harus bersih.
Jasad kita bersihkan dengan senantiasa kita berwudu sebelum masuk masjid. Rohani kita bersihkan dengan senjata mengingat betapa Allah yang maha besar, kitalah yang maha kecil, tidak punya daya upaya. Dalam peringatan Isra Mi'raj, bagaimana Allah maha kuasa menjadikan waktu yang sebentar itu dapat memperjalankan Rasulullah dengan segala keistimewaannya, dengan segala riwayat-riwayat yang terjadi di dalam perjalanan tersebut. Hanya dalam waktu beberapa jam saja Allah mampu untuk menunjukkan betapa kuasanya Allah di hadapan kita, hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan panitia kepada saya. Ini undangan udah beberapa bulan yang lalu saya terima. Makanya tanggal 5 saya lingkerin. Kenapa? Karena begitu Bang Acung undang saya, Kiai tanggal 5 pagi kosong. Tanggal lainnya nganggur. Iya, kosong sama nganggur nggak boleh bentrok saya. Iya, besok nganggur. Iya. Ya, yang penting berkah. Jadi saya mohon maaf, pamit kepada Ayahanda Kiai Muradi sebagai DKM dan tokoh masyarakat sini. Saya setelah turun dari panggung ini langsung menuju mobil karena saya ada acara lagi. Jadi saya tidak ikut makan di sini. Mohon pengertian panitia supaya dibungkus saja. Iya. Karena badan gede begini biasanya mah porsinya 4. Iya, itu belum dihitung sama orang rumah. Iya, anak ada 3, bini ada 2, berarti berapa porsi semua? Hitung aja. Kunci mobil udah saya kasih dari awal, maksudnya berkat masukin, jangan pura-pura lupa. Amplop juga saya belum terima sampai sekarang. Kalau belum dikasih saya tungguin sampai kapanpun. Itu perintah guru saya, kalau ceramah jangan minta bayaran. Guru saya pesan. Saya dapat ilmu, kalau ceramah jangan minta bayaran karena hukumnya dosa. Siapapun penceramah, mau kiai, mau habib, mau profesor, mau doktor, mau jenggot nyengser, peler nyengser, kalau dia ngundang ceramah minta dibayar, hukumnya apa, Bu? Dosa. Siapa yang ngomong? Saya, Kiai Montok. Saya berfatwa siang ini di kampung Pasir Putih, RW 02, Jalan Kemang. Siapa aja penceramah kalau minta dibayar, hukumnya dosa. Tapi ngundang penceramah kagak bayar, lebih dosa lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.